Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan membahas kembali soal-soal tentang hidrolisis garam. Nah, untuk pertanyaannya di sini di antara garam berikut yang di dalam air anionnya akan terhidrolisis ya. Jadi di sini yang akan terhidrolisis itu ya, anionnya ya, dalam air nanti anionnya itu akan terhidrolisis. Nah, si anion yang akan menghidrolisis air adalah anion yang bersifat kuat ya. Anion itu kan yang bermuatan negatif ya. Jadi si anion ini harus bersifat kuat. Nah, anion itu kalau kata Louis merupakan suatu spesies yang bersifat basa. Jadi kita harus mencari nih di antara 5 garam-garam ini yang anionnya itu bersifat basa kuat. Nah, kalau dia anionnya bersifat basa kuat berarti merupakan konjugat dari suatu asam lemah. Ya. Nah, maka kita cari nih garam yang berasal dari suatu asam lemah dan yang berasal dari asam lemah, campuran asam lemah dan basa kuat. Ya, kenapa kok basanya harus yang kuat? Kalau basanya lemah juga berarti bukan cuma anionnya yang akan terhidrolisis, kationnya juga. Ya, jadi kita melihat garam yang tersusun dari asam lemah dan basa kuat. Berarti jenis garamnya garam apa? Garam basa. Oke, dari garam-garam ini manakah yang bersifat basa? Pertama kita lihat NH4Cl. NH4Cl itu dari NH4 plus dan Cl min. NH4 plus itu dari NH4OH, kemudian Cl min itu dari HCl. Berarti ini adalah basa lemah. Basa lemah saya singkat Bl aja ya. HCl itu asam kuat. Nah, berarti ini si NH4Cl merupakan garam ya. Kalau dari basa lemah dan asam kuat merupakan garam asam. Oke, selanjutnya MgCl2. MgCl2 itu dari Mg2+. Ya, kenapa Mg2+? Karena dia dari golongan 2A. Mg2+ berarti kalau jadi basa menjadi MgOH 2 kali. Terus Cl min itu dari HCl. Berarti ini dari basa. MgOH kan basa kuat. HCl itu adalah asam kuat. Kalau asam dan basanya kuat berarti garamnya adalah garam netral. Kemudian yang C, Na2. Kok Na2? Harusnya NaH ini, salah, maaf. NaHCO3. NaHCO3 itu kalau diuraikan menjadi Na+. Nah, Na+ itu dari NaOH dan HCO3 min dari H2CO3. NaOH merupakan basa kuat dan H2CO3 adalah asam lemah ya. Berarti ini adalah garam basa ya. Udah sih, udah ketahuan jawabannya berarti yang ini ya. Oke, tanggung ya, kita bahas aja lagi nih, 2 lagi. NaNO3. NaNO3 itu dari Na+, NaOH dan NO3 min dari HNO3. NaOH adalah basa kuat, HNO3 adalah asam kuat, berarti garamnya adalah garam netral. Kemudian Na2SO4. Na2SO4 itu dari NaOH, SO4-nya itu H2SO4 ya. NaOH itu basa kuat, H2SO4 juga asam kuat, berarti garamnya adalah garam netral juga ya. Nah, yang A, B, D dan E ini bukan garam basa, yang garam basa adalah yang C, maka jawabannya yang C ya. Seperti itu. Jadi identifikasi dulu tuh sifat-sifat si garamnya. Kemudian soal selanjutnya, di antara garam berikut di dalam air yang akan terhidrolisis total adalah apa aja? Yang terhidrolisis total itu artinya baik kation maupun anionnya itu bersifat kuat ya. Nah, kalau kationnya kuat, anionnya kuat, ya, yang terhidrolisis total itu kalau kationnya kuat, anionnya kuat berarti berasal dari asam lemah dan basa lemah ya. Jadi ini adalah garam. Kita cari garam-garam yang berasal dari
asam lemah dan basa lemah ya. Itu berarti yang terhidrolisis total ya. Terhidrolisis total itu berarti berasal dari asam lemah dan basa lemah. Kalau terhidrolisis sebagian itu bisa garam asam, bisa garam basa ya. Oke, kalau terhidrolisis total itu garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah. Oke, kita lihat. NH4CN itu berasal dari NH4+ dan CN-. Nah, NH4+-nya itu dari NH4OH, kemudian CN-nya itu dari HCN. Nah, NH4OH dan HCN dua-duanya merupakan basa lemah dan asam lemah. Maka jawabannya adalah yang A. Nah, kalau MgBr2 ini adalah garam netral. Kenapa garam netral? Karena dari MgOH 2 kali ya, dan HBr. Ini adalah garam netral. Kemudian NaCN, kalau NaCl, Na-nya dari NaOH, Cn-nya dari HCN, berarti ini adalah garam basa ya. Kenapa garam basa? Karena NaOH basa kuat, HCN adalah asam lemah, jadi garam basa. Kemudian kalau KCN ini dari KOH dan CN- ya. Kalau KOH itu basa kuat, CN- itu asam lemah, maka ini adalah garam basa. Lihat yang kuatnya ya, si basa. Kemudian NH4 2 kali SO4, NH4-nya dari NH4OH, dia adalah basa lemah, dan SO4-nya itu dari H2SO4, itu adalah asam kuat, berarti garamnya ini asam kuat dan basa lemah, berarti dia merupakan garam asam. Nah, garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah hanya yang A ya, yang lain tidak. Kalau yang B ini dia garam netral. Garam netral berarti tidak terhidrolisis sama sekali atau terhidrasi sempurna, terhidrasi total. Kalau yang ini sebagian, terhidrolisis sebagian juga, ini juga sebagian ya. Oke, selanjutnya garam berikut yang mengalami hidrolisis total ya, sama ya dengan yang ini. Kalau yang ini garam yang dalam air akan terhidrolisis total ya, sama, ini juga hidrolisis total. Berarti cari yang berasal dari asam dan basa lemah. Nah, jawabannya yang mana kira-kira? Yang B. Kenapa yang B? Karena ini ya, CH3COONH4 itu berasal dari, kalau kita uraikan menjadi CH3COO- dan NH4+ ya. Nah, CH3COO- ini adalah anion dari asam CH3COOH. Kalau min pasti nanti berpasangannya sama H+ ya. Berarti dari CH3COOH yang merupakan asam lemah. Kemudian NH4+ ini dari NH4OH yang merupakan basa lemah ya. Maka yang B ini terhidrolisis total. Kalau yang ininya lemah, Na-nya itu dari NaOH. NaOH itu basa kuat, ini adalah garam basa. Kemudian NaCl dari NaOH dan HCl ya. NaOH kuat, HCl kuat, berarti ini adalah garam netral. NH4Cl ini adalah garam yang berasal dari NH4OH dan HCl. NH4OH itu basa lemah, kemudian HCl itu adalah asam kuat, berarti ini adalah garam asam. Dan yang terakhir ada NaCN. Na itu dari NaOH, basa kuat, kemudian Cn itu dari HCN. HCN itu asam lemah, beda ya sama HCl. HCN itu asam lemah, maka ini adalah garam basa. Nah, yang A ini terhidrolisisnya sebagian, yang C tidak terhidrolisis sama sekali. Sedangkan yang D dan E ini terhidrolisis parsial atau sebagian. Jadi jawabannya yang B. Kemudian selanjutnya, ion berikut yang mengalami hidrolisis dalam air. Ion yang mengalami hidrolisis dalam air berarti kalau dia bisa menghidrolisis air, berarti si ionnya ini harus merupakan spesies yang kuat ya. Nah, kalau ionnya ini merupakan spesies yang kuat, maka harus berasal dari suatu asam atau basa yang kebalikannya, yang lemah. Jadi asam atau basa lemah itu
kalau dia mengion akan menghasilkan ion yang bersifat konjugatnya itu bersifat kuat ya. Sekarang kita lihat satu-satu ionnya. Na+, Na+ ini berasal dari apa? NaOH. NaOH basa kuat. Berarti Na+ merupakan asam lemah ya. Ini lemah, berarti bukan. Kemudian Cn-, Cn- itu dari HCN. HCN ini asam. Asam apa? Asam lemah, karena nggak termasuk yang 7. Berarti Cn- ini merupakan konjugat yang bersifat kuat. Jadi jawabannya yang ini. Kemudian CO3 2-, CO3 2- itu dari H2CO3 ya. Ini juga dari asam lemah. Ya, ini soalnya kayaknya salah ya. Dari asam lemah, berarti ini juga kuat. Kalau kuat berarti ini juga benar. Kemudian Al3+ itu dari AlOH 3 kali. Ini adalah basa lemah. Kalau ini basa lemah, berarti ini kuat. Ini juga benar. Kayaknya soalnya kebalik ya. Yang ditanya itu, oh sorry emang. Maaf, saya yang salah paham. Ternyata yang dicari itu adalah kecuali ya. Yang diminta itu adalah ion berikut yang mengalami hidrolisis dalam air kecuali. Jadi yang bisa mengalami hidrolisis dalam air itu adalah ion yang bersifat kuat. Nah, berarti berasal dari asam atau basa lemah. Nah, kecuali yang mana? Berarti kita cari nih ion yang berasal dari asam atau basa kuat ya. Karena kan yang kita cari kecualinya ya. Jawabannya sebenarnya udah ada nih yang ini ya, yang A. Kenapa bukan yang E? Karena yang E itu S2- dari H2S. Kan min ya, pasti sama H. Dia itu dari asam lemah. Ya, kalau dari asam lemah berarti B sampai E ini ya, itu kan lemah. Berarti dia konjugat si ion-ionnya ini bersifat kuat ya. Kalau bersifat kuat berarti dia bisa menghidrolisis air. Nah, yang ditanya itu kan kecualinya, yang bisa menghidrolisis air itu yang mana? Kecuali yang mana? Kecuali yang A. Karena A itu merupakan spesi, Na+ itu ion yang bersifat lemah ya. Oke, selanjutnya garam berikut yang kelarutannya dalam air bersifat basa ya. Ya, maksudnya ini yang ditanya di sini adalah mana sih yang merupakan garam basa. Nah, garam basa tuh yang mana? Oke, kalau saya lihat secara sekilas jawabannya yang ini. Kenapa yang ini? Karena ini berasal dari CH3COOH yang lemah dan KOH yang kuat. Dari asam lemah dan basa kuat. Ini adalah garam basa. Kalau yang ini dari NaOH, NaOH itu basa kuat. SO4 itu dari H2SO4 juga asam kuat. Kemudian ini NaCl, Na-nya Na+ itu dari NaOH basa kuat, Cl-nya itu dari Cl-, dari HCl asam kuat. Berarti B sama C garam netral. Kemudian CH3COONH4 itu dari CH3COOH yang merupakan asam lemah dan NH4OH yang merupakan basa lemah ya. Berarti ini kelarutan dalam airnya itu belum tentu bersifat basa, tapi tergantung nilai Ka atau Kb-nya. Kemudian yang terakhir NH4Cl, NH4-nya itu berasal dari NH4OH yang berupa basa lemah dan HCl yang berupa asam kuat. Berarti ini garam asam ya. Ini garam asam, yang ini garam yang sifatnya tergantung ke AKB ya. Ini dan ini adalah garam netral ya. Bukan yang B sampai E jawabannya, tetapi yang A. Karena yang A ini merupakan garam basa. Kenapa garam basa? Karena dari asam lemah dan basa kuat ya. Oke, selanjutnya larutan garam yang memiliki pH 7. pH 7 itu pH lebih besar dari 7 itu berarti bersifat basa ya. Berarti kita mencari nih garam yang bersifat basa. Jadi kalau basa itu pH-nya di atas 7. Kalau asam pH-nya di bawah 7. Nah, kita cari mana yang basa. Oke, kalau kita lihat secara sekilas jawabannya yang ini ya. Kenapa yang ini? Karena NaCl ini adalah garam netral ya. Na-nya dari NaOH basa kuat, Cl-nya dari HCl asam kuat. Ini adalah garam netral.
Kemudian NH4Cl ini adalah garam asam dari basa lemah dan asam kuat. Ya, ini asam, ini netral, ini asam. Kemudian K2CO3 itu dari KOH yang merupakan basa kuat, dan CO3-2-amin itu dari H2CO3 yang merupakan asam lemah, berarti ini bersifat basa. Kemudian Na2SO4 dari NaOH dan H2SO4 berarti dari basa kuat dan asam kuat, maka ini sifatnya netral juga. Dan K2SO4 juga sama netral karena dari KOH yang merupakan basa kuat dan H2SO4 yang merupakan asam kuat, maka sifatnya juga netral. Jawabannya kalau yang pH-nya lebih dari 7 adalah yang bersifat basa, yang basa itu yang C. Oke, kemudian terakhir, garam berikut yang mengalami hidrolisis sebagian, ya, hidrolisis sebagian. Nah, yang bisa mengalami hidrolisis sebagian itu bisa garam asam, bisa garam basa, ya. Tapi di sini ditanya, yang diminta itu dia mengalami hidrolisis sebagian dan bersifat asam. Nah, jadi yang kita cari adalah garam asam. Yang mana garam asam? Ya, coba kita lihat. Garam asamnya itu adalah yang C. Kenapa yang C? Ya, karena yang C ini NH4 2 kali SO4 itu berasal dari NH4OH yang merupakan basa lemah dan H2SO4 yang merupakan asam kuat. Jadi ini adalah garam asam. Kalau yang A ini dari NH4OH dan H2CO3, sama-sama lemah, basanya lemah, asamnya lemah. Berarti garam yang tergantung KA/KB ya sifatnya, tergantung KA atau KB. Kemudian CH3COONA ini dari asam lemah CH3COOH dan basa kuat NaOH. Berarti ini adalah garam basa. Yang D, Na2SO4 dari NaOH dan H2SO4. NaOH itu basa kuat, H2SO4 itu asam kuat. Berarti garamnya adalah garam netral. Dan yang terakhir, CH3COO2 kali Ca ini dari CH3COOH yang merupakan asam lemah dan CaOH 2 kali yang merupakan basa kuat. Berarti ini garamnya adalah garam basa. Nah, garam asam yang mana? Garam asam itu yang C ya. Sisanya sifatnya bukan asam. Oke. Baik, itu penjelasan saya tentang soal-soal hidrolisis garam. Semoga bisa dipahami. Jika ada pertanyaan, jangan ragu-ragu untuk ditanyakan langsung ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.